Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kisah Warganet. Kali ini saya akan menceritakan cerita yang berjudul Santet Malik Jiwo. Tak usah lama-lama, kita ke ceritanya. Lisan bisa jadi sebuah belati yang tajam, menusuk relung hati siapapun tanpa kau sadari. Lisan bisa jadi pembunuh terbesarmu. Iya, jagalah lisanmu dimanapun kapanpun kau berada. Jadilah kisah di kali ini perjalanan buat kalian dan buat saya sendiri khususnya. Perkenalkan, namaku Linda. Umurku 28 tahun. Aku gadis mandiri yang terbiasa melakukan semua pekerjaan seorang diri tanpa bantuan siapapun. Aku juga sudah terbilang cukup mapan sebagai gadis single karena kerja kerasku yang membawaku ke puncak karirku saat ini. Bahkan segala sesuatu yang kuinginkan bisa aku dapatkan dengan mudah. Namun karena semua itu membuat menjadi pribadi yang lupa akan Tuhan, jarang melakukan ibadah wajib sebagai umat muslimah karena kesibukanku. Tak hanya itu, bahkan aku selalu menganggap semua orang itu lemah dan miskin. Sifat angkuh, sombong, serta tak ingin tersaingi, itulah kepribadian yang banyak membuat orang tak suka denganku. Tapi aku tak memperdulikan hal itu. Buatku materi di atas segala-galanya. Mereka akan tunduk padaku kalau aku memiliki harta yang berlimpah. Walaupun aku seorang wanita berumur, tak pernah terlintas di pikiranku untuk menikah. Karena buatku pernikahan hanya ikatan yang mempersulit karirku kelak. Hidupku ya hidup. Aku tak butuh siapapun yang mengaturku, apalagi seorang suami. Aku tak ingin hal itu terjadi padaku. Makanya, setiap kali orang tuaku menanyakan kapan aku menikah, aku selalu menjawab pernikahan itu hal yang konyol. Mereka hanya menarik nafas mendengar jawabanku. Iya, itulah aku dengan sejuta kesombongan yang begitu tak ingin terikat oleh apapun, terutama pernikahan. Sudah beberapa kali laki-laki dari kalangan pejabat dan pengusaha datang menemui kedua orang tuaku untuk meminangku. Namun semua para lelaki itu kutolak dengan berbagai alasan, dengan kekecewaan yang mereka dapatkan dari jawabanku. Suatu ketika seorang pemuda sudah berusia lanjut mendatangi kedua orang tuaku berniat meminangku. Suatu hari saat aku baru tiba di rumah, sehabis bekerja, kediamanku didatangi seorang pemuda yang cukup berumur. Eleh, siapa lagi nih? Heran, gak malu datang ke rumah saya dengan penampilan miskin begitu, ucapku sambil memandang rendah laki-laki berumur itu, yang datang hanya menggunakan baju koko serta celana bahan berwarna hitam panjang. Assalamualaikum Linda, perkenalkan, nama saya Malik, ucap pria berumur itu. Miskin, gak malu lo datang ke rumah gue dengan keadaan buluk begitu, ucapku sombong. Astagfirullahaladzim, Linda, jaga bicaramu nak, jangan kasar begitu, ucap ibuku menasihatiku. Aduh bu, kalau nerima tamu, yang bener dong, masa orang kampungan begini diterima, ucapnya berjalan meninggalkan mereka menuju kamar karena rasa lelah yang sudah menginggapi. Linda, tunggu nak, papa mama
mau ngomong sama kamu, ucap papaku. Linda capek pak, mah, mau istirahat. Tadi banyak pekerjaan di kantor, ucapku tanpa menghiraukan mereka. Linda, papa mama sudah menerima lamaran dari Nak Malik. Mau tidak mau, kau harus menikah dengan Nak Malik minggu depan, ucap papaku dengan nada tegas, membuatku terkejut. Aku pun membalikkan badanku untuk menghampiri mereka dengan penuh amarah. Laki-laki sepertimu tak pantas jadi suamiku. Aku tak sudi, ucap Linda sambil meludahi muka laki-laki itu. Astagfirullahaladzim, Linda, minta maaf sekarang juga dengan Nak Malik. Cepat Linda, ucap sang papa murka. Gak sudi aku minta maaf sama orang kampungan seperti itu, ucap Linda pergi meninggalkan kedua orang tuanya serta pemuda itu. Ya Allah, Linda, kami tak pernah mengajarkanmu kurang ajar seperti itu nak. Cepatlah minta maaf Linda, ucap mama sambil memegang tanganku seraya memohon. Aku pun melepaskan tangan mama dari tanganku dengan kasar, lalu beranjak menuju kamar tidur tanpa sedikit pun merasa bersalah. Mendapatkan perlakuan yang sangat buruk dan terhina, Malik dengan murka bersumpah dalam hati. Lihat saja kau Linda, sampai mati pun hidup akan sengsara, ucap Malik sambil mengelap ludah Linda di wajahnya dengan sapu tangan yang biasa ia bawa. Maafkan perbuatan putri kami Nak Malik, dan mohon maaf Bapak terpaksa membatalkan lamaranmu untuk Linda karena Bapak malu dengan apa yang dia telah lakukan kepadamu, ucap Papa Linda dengan penuh penyesalan. Gak apa-apa, saya mengerti. Kalau begitu, saya pamit pulang karena waktu juga sudah malam, ucap Malik sambil bersalaman dengan kedua orang tua Linda. Malik pun meninggalkan rumah megah itu. Saat ia akan membuka mobilnya, ia menengok ke jendela kamar Linda karena ia melihat Linda sedang berada di balkon kamar itu. Lihat saja Linda, hidupmu akan sengsara sampai kau menjadi ruh, ucap Malik penuh kebencian. Malik pun pergi meninggalkan rumah megah Linda dengan air ludah yang menempel di sapu tangan, bekas mengelap wajahnya. Singkat cerita, tepat malam ke-14, kejadian di mana Linda menolak Malik dengan cara meludahi wajah Malik. Linda mulai mengalami kejadian yang aneh, mulai dari bangun tidur yang sekujur tubuh kaku, serta kulit-kulit melepuh, serta bernanah, ditambah bau busuk yang membuatnya mual. Bau busuk keluar dari cairan nanah yang melepuh itu, memenuhi semua tubuh Linda. Bau busuk tercium hingga semua penghuni rumah mewah Linda mencium bau busuk itu. Mereka pun tak tahan hingga muntah-muntah. Kedua orang tua Linda mencari dari mana asal bau busuk yang tercium oleh mereka semua. Papa Mama Linda terus menyelusuri bau busuk itu hingga tepat di depan kamar Linda. Bau busuk itu semakin menyengat. Karena tak tahan, Papa Mama Linda pun berlarian menahan muntah. Sedangkan Linda yang mendengar dari balik pintu kamar meneteskan air mata. Kenapa tubuhku bau busuk seperti ini? Menjijikan sekali. Aku tak tahan dengan bau ini, ucap Linda sambil terus-menerus menangisi keadaannya. Hari semakin hari, tubuh Linda semakin membusuk. Bahkan Linda saat bercermin merasa jijik sendiri
dengan luka-luka yang ada di tubuh yang terus-menerus mengeluarkan darah dan nanah, serta bau busuk yang menyengat. Kedua orang tuanya berusaha mengobati sang anak, baik secara medis maupun non-medis, tapi semuanya nihil. Mereka menangisi nasib sang anak perempuan satu-satunya di balik kamar tidur sang anak dengan menggunakan masker karena bau busuk dari tubuh Linda. Rasa kasih sayang serta cinta yang tulus dari kedua orang tua Linda berusaha untuk melawan bau busuk yang membuat siapapun pasti muntah mencium baunya. Hari semakin hari, kini tubuh teronggok tak berdaya dalam keadaan kering kerontang serta pipi yang semakin tirus. Wajah yang dipenuhi luka-luka yang semakin membusuk. Siapapun yang melihat keadaan Linda saat itu akan merasa jijik dan prihatin. Tak ada lagi ucapan sombong, paras cantik, kini semua berubah menjadi busuk rupa. Hari semakin hari, bau busuk dari tubuh Linda tercium hingga warga sekitar yang melintasi rumah megah itu. Seringkali para warga sekitar menegur kedua orang tua Linda akibat bau busuk itu. Setelah dijelaskan dan salah satu perwakilan warga sekitar melihat keadaan Linda, mereka mengalami muntah-muntah karena tak tahan serta jijik melihat tubuh Linda yang kini tak hanya membusuk serta bernanah, juga dipenuhi belatung-belatung kecil yang keluar dan menggerogoti tubuh Linda yang terbaring lemah tak berdaya. Orang tua Linda hanya bisa memandang sang anak yang sedang berbaring dengan tetes air mata kepiluan. Di tengah malam, saat Linda berusaha memejamkan mata, tiba-tiba lampu di kamar mendadak padam. Hembusan angin kencang membuat jendela kamar terbuka. Linda hanya bisa memandangi jendela kaca yang terbuka itu. Angin semakin berembus kencang, membuat aroma busuk dari tubuh Linda semakin menimbulkan bau busuk. Datanglah sosok nenek tua, bongkok, yang berdiri tepat di jendela kamar Linda. Hai wanita sombong, rasakan sakit hati, bagaimana malunya, buruknya, dan sengsaranya dirimu itu dengan luka busuk yang kau derita. Ucap nenek tua beranjak pergi bersama angin yang berembus kencang. Mendengar ucapan sosok nenek tua itu, Linda hanya bisa meneteskan air mata. Penyesalan tinggal penyesalan. Semua tak berhenti lagi. Kini tubuh cantik mulus serta tinggi semampai tak ada lagi, terganti dengan seonggok tubuh kurus kering, penuh luka membusuk, bernanah, serta dipenuhi belatung-belatung kecil yang memenuhi tubuh Linda. Air mata yang mengalir menemani hari-hari Linda bersama rasa sakit yang tak bisa diuraikan. Bulan berganti, kondisi Linda semakin mengenaskan. Kini kurus kerontang, tak ada bagian daging pun tersisa di tubuhnya. Luka kian membusuk, serta belatung-belatung yang terus-menerus menggerogoti dirinya. Kedua orang tua Linda dengan sabar dan telaten merawat sang anak penuh kasih sayang, tanpa menghiraukan bau busuk serta rasa jijik dari luka-luka yang berada di tubuh Linda. Sungguh pilu melihat kondisi Linda. Ia hanya terdiam dalam keadaan pasrah. Kini rasa pun tak lagi terkecap di lidahnya. Bahkan bau busuk yang menyengat pun tak lagi tercium di hidung mancungnya.
Segala upaya membuat orang tua Linda lelah mengusahakan cara agar sang anak sembuh. Semua akses kekayaan mereka dan Linda terjual habis untuk membiayai pengobatan Linda. Tapi semua nihil. Kini tinggal rumah megah mereka yang tersisa. Barang-barang mewah sudah terjual untuk membiayai pengobatan Linda, baik secara medis maupun non-medis. Karena tak ada yang mau beli rumah mereka, dikarenakan bau busuk dari tubuh Linda yang tercium hingga luar rumah. Bahkan sekitar tempat mereka tinggal pun mencium bau busuk itu. Linda kini seonggok bangkai bernyawa. Tak jarang kedua orang tua Linda mendapatkan kunjian dari para tetangga perihal penyakit sang anak. Belum lagi bau busuk yang tercium hingga luar rumah mereka. Mereka hanya menunduk malu kala keluar rumah untuk membeli bahan makan sehari-hari mereka, agar Linda juga bisa mereka urus. Linda pun tak jarang mendengar ketidakmampuan setiap orang yang mengobati karena sakit yang ia derita dan bau busuk yang begitu menyengat, ditambah luka-luka yang menjijikan di tubuh Linda. Ya Tuhan, cabut saja nyawaku daripada hidup seperti bangkai begini, ucapku dalam hati meratapi nasib. Malam itu Linda sudah frustasi akan penyakit yang ia derita. Akhirnya ia memutuskan mengakhiri hidup dengan cara melompat dari balkon kamar lantai 2 rumah megahnya yang kini terlihat tak terurus lagi. Tubuh Linda tergolek tak berdaya dan mengeluarkan muntah darah dari mulutnya karena luka terjatuh dari balkon kamarnya. Di sela-sela akhir hayatnya, Linda menatap ke dalam rumah yang malam itu menjadi malam terakhir. Mama, Papa, maafkan Linda yang sudah membuat kalian susah. Linda pun mengembuskan nafas terakhir malam itu seorang diri dengan penyakit yang tak kunjung usai. Wanita sombong, hidupmu tak akan bahagia sampai menjadi ruh, sekalipun kau tetap sengsara, ucap laki-laki berumur yang tak lain bernama Malik. Jasad Linda diketahui sudah dipenuhi belatung di sekujur tubuh hingga wajahnya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Linda, wanita cantik, mandiri, pintar, kini telah berpulang ke rahmatullah. Malik seorang pria berumur 38 tahun. Ia seorang yang cukup berpengaruh di daerah yang terkenal akan hal-hal gaibnya. Malik seorang murid dari seorang dukun sakti mandraguna yang memiliki ilmu hitam yang cukup tinggi dan tak tertandingi. Malik mewariskan ilmu hitam Malik Jiwo dari sang guru. Ilmu Malik Jiwo sendiri diambil dari ilmu yang sang guru pelajari dari sang penguasa gaib. Ilmu Malik Jiwo atau bisa disebut santet Malik Jiwo adalah santet yang secara langsung sang guru ciptakan untuk anak murid tersayang, yaitu Malik. Santet Malik Jiwo diturunkan ke Malik dengan cara bertapa selama 100 hari di sebuah gunung yang terkenal akan kemistisannya. Sampai di sini ceritanya. Nantikan cerita kelanjutannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini